Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya memperkenalkan diri, Nindya Praja dari Hidayat NPP 300593 dari kelas E3. Pada kali ini, saya akan menampilkan suatu video yang bertemakan perilaku kinerja yang baik. Pada video ini, saya bertujuan untuk memenuhi tugas ujian akhir semester 6 pada mata kuliah Teknik Evaluasi Kinerja Aparatur yang diampu oleh dosen Bapak Silverius Teiseran, SSTP MAP. Selamat menyaksikan. Perilaku kinerja yang baik. Masuk kepada pembahasan. Ada 3 poin yang akan saya bahas. Yang pertama mengenai definisi kinerja. Yang kedua mengenai perilaku kinerja yang baik. Dan yang ketiga mengenai kepuasan kerja. Mengenai pembahasan pertama, definisi kinerja. Definisi kinerja. Kata kinerja adalah singkatan dari kinetika, energi kerja yang dalam bahasa Inggris disebut dengan performance. Dalam hal ini, kata performance umumnya merujuk pada job performance atau actual performance, yang artinya suatu prestasi kerja atau prestasi sebenarnya yang dicapai oleh seseorang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Masuk kepada pembahasan kedua, perilaku kinerja yang baik. Yang pertama, kita harus memiliki sikap jujur. Sikap yang paling utama harus jujur terhadap pekerjaannya, karena orang jujur pasti banyak disukai oleh orang lain dan selalu mendapatkan kepercayaan yang lebih terhadap pekerjaannya. Poin yang kedua, bersikap sopan santun. Karena seorang karyawan yang bersikap seperti ini akan dihargai oleh pimpinan maupun rekan kerja dan memiliki nilai tambah. Karyawan yang baik juga selalu mengikuti kebijakan tempat dia bekerja dan selalu mentaati aturan-aturan tempat kerjanya. Poin yang ketiga, yaitu disiplin. Karyawan yang seperti itu selalu disukai pimpinan karena menunjukkan bahwa dia disiplin dalam bekerja dan pimpinan pun akan selalu menghargainya. Poin yang keempat, komunikasi yang baik. Karyawan yang memiliki kemampuan berkomunikasi dengan baik umumnya selalu disukai oleh pimpinan dalam bekerja, baik itu dari cara berkomunikasi secara lisan maupun tulisan. Karena jika cara berkomunikasi kurang baik dapat menyebabkan munculnya permasalahan dalam bekerja. Poin kelima, yaitu kerja keras. Salah satu ciri karyawan yang baik adalah selalu bekerja keras, karena cukup sulit untuk mendapatkan karyawan bekerja keras oleh suatu perusahaan. Banyak sekali karyawan yang mengatakan bahwa dirinya adalah seorang pekerja keras, padahal kenyataannya tidak. Karena itu, kerja keras sangat penting dalam bekerja, terutama sebagai seorang karyawan. Poin keenam, bekerja dengan tim. Dapat bekerja dengan tim merupakan ciri karyawan yang baik, karena setiap perusahaan selalu membutuhkan suatu tim untuk memecahkan suatu permasalahan.
maka sering sekali dibutuhkan karyawan yang dapat bekerja dengan baik dalam sebuah tim. Poin yang terakhir, mampu beradaptasi. Ciri karyawan yang baik mengetahui bagaimana caranya beradaptasi secara cepat dengan lingkungan kerja maupun pekerjaannya yang baru. Menerima untuk mempelajari hal-hal yang baru dan selalu memberikan yang terbaik dalam pekerjaannya merupakan ciri karyawan yang disukai dan diperlukan oleh setiap perusahaan atau lembaga. Kinerja seseorang dalam organisasi dapat dinilai dengan beberapa indikator. Berikut ini adalah beberapa indikator untuk mengukur kinerja seseorang. Yang pertama yaitu kualitas. Yaitu kualitas kerja yang diukur dari persepsi seseorang pegawai terhadap kualitas pekerjaan yang dihasilkan serta kesempurnaan tugas terhadap keterampilan dan kemampuan pegawai. Poin yang kedua, kuantitas, yaitu jumlah yang dihasilkan oleh seorang pegawai yang dinyatakan dalam istilah tertentu seperti jumlah unit, jumlah siklus aktivitas yang diselesaikan. Yang ketiga, ketepatan waktu, yaitu tingkat aktivitas yang diselesaikan dilihat dari sudut koordinasi dengan hasil output, serta memaksimalkan waktu yang tersedia untuk aktivitas lainnya. Poin yang keempat, efektivitas, yaitu tingkat penggunaan sumber daya yang ada. Contohnya uang, tenaga, bahan baku, teknologi secara optimal untuk meningkatkan hasil dari setiap unit dalam penggunaan sumber daya tersebut. Dan poin yang terakhir yaitu kemandirian, yaitu tingkat kemampuan dan komitmen seorang pegawai dalam menjalankan fungsi kerjanya secara bertanggung jawab. Masuk kepada pembahasan terakhir mengenai kepuasan kerja. Kepuasan kerja. Seseorang yang memiliki kepuasan kerja tinggi akan memperlihatkan sikap yang positif terhadap pekerjaannya, sedangkan seseorang yang tidak puas akan memperlihatkan sikap yang negatif terhadap pekerjaan itu sendiri. Sikap seseorang terhadap pekerjaan menggambarkan pengalaman yang menyenangkan dan tidak menyenangkan juga harapan di masa mendatang. Kepuasan kerja seseorang pegawai tergantung karakteristik pegawai dan situasi pekerjaan. Setiap pegawai akan memiliki tingkat kepuasan yang berbeda sesuai dengan sistem nilai yang berlaku dalam dirinya. Semakin banyak aspek dalam pekerjaan yang sesuai dengan kepentingan dan harapan pegawai tersebut, maka semakin tinggi tingkat kepuasan yang dirasakannya, dan sebaliknya. Selanjutnya, faktor yang mempengaruhi kinerja. Kinerja seseorang dalam suatu organisasi akan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Secara umum, berikut ini adalah faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja. Yang pertama, faktor personal atau individual, yaitu faktor dari dalam diri seseorang yang mempengaruhi kinerjanya, meliputi pengetahuan, keterampilan atau skill, kemampuan, percaya diri, motivasi, dan komitmen. Yang kedua, faktor kepemimpinan, yaitu faktor dukungan yang diberikan oleh atasan kepada seseorang, meliputi dorongan, motivasi, dan arahan. Yang ketiga, mengenai faktor tim, yaitu faktor dukungan yang diberikan oleh rekan kerja kepada seseorang, meliputi kepercayaan terhadap sesama anggota tim, kekompakan anggota tim. Yang keempat, mengenai faktor sistem, yaitu faktor yang berasal dari organisasi tempat seseorang bekerja, meliputi budaya kerja, sistem kerja, fasilitas kerja, dan lain-lain.
Yang terakhir mengenai faktor kontekstual atau situasional, yaitu faktor yang berasal dari lingkungan internal dan eksternal seseorang, meliputi lingkungan keluarga, lingkungan kerja, tekanan kerja, dan lain-lain. Baik, sebelum saya mengakhiri video ini, ada sedikit penyampaian yang mungkin dapat memotivasi kita semua. Sukses tidak diperoleh hanya dalam satu malam. Kita sepakat bukan dengan pernyataan tersebut? Sebab setiap kebahagiaan, kemakmuran, dan karir yang cemerlang merupakan buah kerja keras dalam jangka yang panjang, bukan jangka yang singkat. Untuk meraih kesuksesan, kita harus memaknai setiap hari sebagai peluang untuk menanam bibit kesuksesan tersebut. Dengan cara ini, sedikit demi sedikit kita mampu terus mendekati kesuksesan tersebut. Namun, bekerja keras setiap hari dapat membuat kita lelah, stres, bahkan kehilangan motivasi. Padahal, motivasi kerja sangat diperlukan agar kita bisa memberikan yang terbaik saat bekerja. Nah, masuk kepada motivasi yang ingin saya sampaikan. Don't stop when you are tired. Stop when you are done. Jangan berhenti ketika kamu merasa lelah, tapi berhentilah ketika kamu berhasil. Dan yang terakhir, buatlah bangga orang tuamu. Jangan hiraukan omongan tetanggamu. Pacu terus semangatmu agar mereka membisu ketika melihat kesuksesanmu. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila dalam video tersebut banyak kekurangan, dalam penyampaiannya banyak kesalahan, karena kesalahan hanya milik pribadi dan kebenaran hanya milik Tuhan Yang Maha Esa. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Santi 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 Om. Salam kebajikan, namo buddhaya.